Oke, saya langsung aja share dulu ke apa itu pembukuan ya. Nanti setelah materi saya akan ada jurnal yang akan mendemokan sebagai salah satu sistem accounting yang sangat membantu kita semua ya saat ini ketika kita menggunakan accounting atau pembukuan ini. Oke, saya langsung aja. Saya nggak perlu perkenalkan panjang lebar ya tentang saya. Bapak Ibu pasti udah tahu. Hari ini penyajian tentunya kita mau belajar praktek langsung ya, secara sederhana. Gimana mencatat ya. Sebenarnya namanya pembukuan itu ya nggak lepas dari pencatatan, tapi secara sederhana dan sebenarnya nggak sulit kalau kita paham ya. Karena pencatatan pembukuan itu dibutuhkan yang namanya pasti harus ketekunan, pengadministrasiannya yang ya walaupun sederhana, tapi transaksinya kejadian setiap ada di dalam usaha kita, ya kudu dicatat gitu ya. Kalau enggak nanti begitu kita tumpuk-tumpuk bisa lupa. Nah, akhirnya ketinggalan semua sehingga ada yang biaya kurang dan ada penghasilan yang mungkin nggak kelapor. Tapi sejauh cara pencatatannya benar, sebenarnya akan mudah direcord. Nah, hari ini saya akan belajar jelaskan beberapa hal tentang pembukuan dan keuntungannya, cara pencatatannya, cara memahami laporan keuangan, dasar penjurnalan yang pasti ada jurnal ada di mojurnal.id dari Mekari dan nanti Bapak Ibu boleh juga ambil konsul one on one ketika memang mau didemokan secara perusahaan kan beda-beda nanti ya nanti bidang usahanya. Oh ya kalau boleh tahu mungkin Bapak Ibu bisa chat bidang usahanya apa aja ya mungkin biar ketika saya cerita nanti akan agak relate-relate-nya gitu ya. Ada yang bidang usaha restoran mungkin di sini atau ada bidang usaha lain bisa udah bidang usaha jasa. Silakan. Oil and gas untuk Pak Hapo. Oke, thank you Pak Hapo. Ada lagi yang lain? Oil and gas itu artinya pengadaannya atau tindak apa pengeborannya Pak? Perhiasan. Nah, perhiasan ini berhubungan dengan perhiasan yang hubungan dengan logam ya, Pak Mar. Pak atau Bu Mar nih. Alat listrik berarti itu kan toko ya. Berarti toko ya. Atau tender-tender karena toko dengan tender akan beda juga gitu ya. Ya, Toko, Ci, toko. toko oke. Toko. Ya, Ya, ada lagi yang lain berarti retail ya. Perhiasan ya retail. perhiasan logam ya Pak Mare kalau atau Ibu. Kalau logam berarti kan harus PKP gitu ya. Terus apa lagi? Toko perhiasan emas ya. Perhiasan emas itu memang harus PKP ya nantinya ya. Pengeboran. Oh, ada pengeboran, ada produksi. Wah, ini agak ini panjang ya, tapi nanti nggak apa-apa. Terus ada lagi yang lain? Oke, jenisnya agak sedikit beda jauh ya antara listrik klinik. Nah, oke, thank you, Bu Dokter Melok. Pernah kita juga adakan seminar khusus untuk dokter-dokter juga. Jasa, oke, Bu Emily. Bu Emily berarti yang jasa itu ya, jasa konstruksi kemarin ya, jasa konstruksi, jasa desain itu akan beda sendiri dengan jasa biasa ya. Properti developer berarti ada pekerjaan pembangunan ya. Nah, ini properti dan developer itu secara pajaknya itu agak khusus sendiri. Presto, ya oke. Ini agak sedikit, wah, beda-beda jauh banget ya. Oke, ada yang lain? Oke, saya lanjutkan. E-commerce, e-commerce berarti retail ya. Oke, retail. Oke, thank you. Ini ada, oke. Kita lanjut, apa sih pembukuan itu gitu ya. Pembukuan yang pasti sebuah alur akuntansi yang tentunya bagian daripada yang nggak bisa kita lupakan karena pencatatannya penting ya. Dan ada cut off periodenya. Sebentar, saya agak-agak telah habis minum. Minum dulu. Kita melakukan pembukuan tuh bisa berbagai macam cara ya. Mau catat kita boleh, kemudian mau di jurnal pakai manual juga bisa, tapi penjurnalan itu akan jadi makan waktu banget kalau ketika tidak balance ya. Bahasa di pembukuan tuh accounting itu pasti ada yang namanya balance. Di mana harus seimbang antara aktiva pasiva, antara yang
di neraca dan rugi laba. Sehingga kalau kita nyari sekutu selisihnya aja tuh buang waktu banget. Bentar. Oke, yang pasti dalam setiap kita aktivitas kita di dalam itu penting ya kita melakukan pembukuan itu karena apa? Kita bisa ya strategi marketing kita gimana penjualannya dibandingkan dengan biaya. Berapa besar keuntungannya? Kita punya patokannya nanti ke depan dalam strateginya kalau kita sudah buat pembukuan dan laporan keuangan ini. Terus keuntungan yang lain tuh kita bisa membandingkan per periode gitu ya. Kalau di kita ngerjain manual tuh akan lumayan ya. Cut off-nya mesti kadang maju mundur atau apa ketinggalan, edit lagi gitu ya. Tapi kalau pakai sistem nanti yang akan dijelaskan melalui journal.id itu akan memudahkan kita. Kita ketinggalan data tinggal kita input gitu ya. Semuanya akan per periodiknya bisa dibandingkan per bulan bahkan per tahun ke tahun gitu. Yang pasti kita akan memungkinkan kita jadi punya strategi lain dalam melakukan optimalisasi usaha kita. Oke, itu pembukuan. Terus kemudian kenapa kita perlu pembukuan? Keuntungannya udah pasti karena kita ingin lihat secara kondisi finansial perusahaan kita seperti apa. Ya kan, terus kemudian ada tolak ukur yang kita pakai dalam usaha bisnis kita. Terus yang pasti pembukuan itu memang begitu badan usaha ceritanya diharuskan pembukuan. Jadi otomatis apapun yang terjadi di dalam hal pembukuan ini, kita bisa mengatur yang namanya bagian pajaknya atau di situ disebut mulai ke tax planningnya. Karena kita akan mengatur berapa sih biaya yang akan boleh mengurangi pajak, ataupun kita juga mengatur mana yang sebenarnya bukan sumber income. Jadi kayak kemarin saya ada satu case, nah klien saya yang kemarin dia itu ternyata perusahaannya cukup merugi menyebab karena dia itu ada penjualan yang akhirnya nggak dibayar gitu. Perlu di jurnal apa enggak? Nah itu tergantung. Akhirnya timbul karena rugi besar, timbul hutang pegang saham. Di satu sisi di pribadinya hutang pegang saham itu nggak mau diakui. Karena mungkin juga di pribadinya kurang untuk bisa memberikan hutang. Jadi otomatis ya kita harus mengatur mana yang memang kita mau akui sebagai penjualan, mana yang bukan. Dan sekalipun kita menggunakan UMK 0,5 begitu perusahaan ini kan bagi Bapak Ibu yang memang sudah mulai hijrah dari tahun ini karena kan UMKM berlangsung masih antara nggak jelas gitu ya meskipun surat penjelasan itu ada tapi belum ada surat pembatalan atas keterangan penjelasan. Jadi itu yang menjadi penguatan saya kita tetap pakai UMKM kalau yang orang pribadi masih mau. Tapi kalau memang merasa nggak nyaman, takutnya tiba-tiba negara ini membatalkan dengan sepihak gitu ya, keterangan apa dengan keterangan penjelasan bahwa UMKM 0,5 tidak diperpanjang lagi. Nah, silakan Bapak Ibu boleh memilih menggunakan badan usaha yang mana otomatis begitu berdiri pasti 0,5 dulu. Tapi bukan berarti uh, tidak melakukan pembukuan atau penjualannya asal-asalan dilapor semua biaya sedikit sehingga laba besar. Itu juga nggak benar juga gitu ya. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Yang mana semua badan usaha itu wajib melakukan pembukuan. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu ngerti nggak ngerti accounting sebenarnya jadi kayak mata kuliah penting ya. Kayak sesuatu yang penting semua orang begitu begitu menjadi seorang pebisnis. Saya ingat ya, kira-kira pertama kali saya menjalankan usaha saya di CV Jasa Kolaborasi ini, pertama kali itu saya mencari orang-orang yang memang nggak ngerti accounting gitu ya. Itu sekitar tahun 2000 ya saya start mulai dari adik saya yang kerjanya seorang teknik dan segala macam. Itu ya saya mengedukasi mereka gimana mereka juga harus ngerti pembukuan. Karena kan strategi sebuah perusahaan, seorang usaha ya mulai dari pencatatan yang benar. Demikian juga mereka juga harus merekam setiap transaksi jangan sampai ada yang kelewatan. Pelunasannya jangan sampai kelewatan atau juga sampai double-double bayar utang. Itu kan juga jadi masalah ya. Karena itu penting ya. Apakah pelunasannya sudah dibayar penuh apa belum dan segala macam. Segala macam sumber uang keluar kas dan mas
kas uang yang masuk dan keluar di bank itulah yang menjadi sumber pencatatan kita sebenarnya. Oke, langsung ya. Cara mudahnya yang pasti cuma 3 hal yang penting. Nyatet uang masuk dan keluar. Terus nyatet barang masuk dan keluar. Dan yang paling penting, pastikan menggunakan software. Kalau bagi perusahaan yang retail, apalagi yang tadi itu ada yang e-commerce, pasti sudah menggunakan sistem yang namanya omnichannel gitu ya, yang mana bisa menggabungkan seluruh transaksi. Karena kalau enggak di sana barangnya kosong tapi masih masih nongol di e-commerce-nya kan jadi masalah kan. Jadi itu tetap disangkutkan itu. Tapi biasanya e-commerce hanya seperti POS atau hanya lebih concern pada penjualan aja. Penjualan, pembelian kadang-kadang nggak masuk gitu ya, lebih ke penjualan dan stok. Dan itu perlu pakai POS. Demikian juga resto-resto. Sekarang resto-resto sudah banyak sekali software-software yang sudah menyiapkan sebagai POS-nya. Karena kan kita nggak mungkin nongkrong di resto itu kan, pasti kita ada kasir yang kita hire, yang mana ada pencatatan jelas setiap kali transaksi di resto itu. Kemudian software ya, software itu memang ada perlu yang namanya POS dan perlu adanya accounting itu sendiri karena POS tidak sepenuhnya bisa melakukan accounting dengan benar. Misalnya ada beberapa seperti apa ya, itu biasanya nggak didukung dengan nggak support dengan accountingnya. Tapi dengan sistem journal.id ini sangat bisa disinkronize. Makanya nanti saya saran menggunakan journal.id karena journal.id ini sangat mendukung sekali di dalam kita misalnya mau disinkronize dengan berbagai jenis software yang lain. Oke, yang kita pasti ya cara mencatatan ini saya akan langsung masukkan, jelaskan melalui Excel ya. Oke, saya masuk ke nah, untuk sebuah pencatatan awalnya itu yang pasti ada yang namanya buku, buku kas ke, buku bank lah mulainya ya. Startnya buku bank dulu lah karena pada waktu berdiri ada setoran modal 200 juta. Ya sebenarnya bikin buku bank tuh gampang sih, cuma yang penting ada tanggal, nomor bukti, kemudian nomor jurnal, kode jurnalnya ya, kemudian ada keterangannya. Keterangan ini juga penting sekali. Jadi bukan cuma nulisnya uang masuk, uang keluar, bukan. Tapi lebih ke menjelaskan uang masuknya dari mana, uang keluarnya untuk apa, gitu ya. Dan uang masuknya dicatat di bagian debit, uang keluarnya di bagian kredit sehingga timbul saldo. Dan ini sebagai buku penting, walaupun simpel aja gitu ya, nggak usah sampai ke accountingnya dulu, tapi ini start dulu, karena sebelum seseorang membuat jurnal, ya bukunya dulu gitu ya. Selain buku bank atau ada buku kas kecil ketika memang uangnya dipisahkan dari buku bank gitu ya, ada uang ambil uang kas di kantong kita terus kita pakai sebagai uang uang kecil-kecil receh-receh itu juga bisa diambil dari bank, terimanya terus dikeluarkan untuk biaya-biaya. Nah, kemudian untuk penjualan nih, catatan jadi buku bank atau buku kas ya. Kemudian penjualan dan pembelian. Jadi sebenarnya nggak banyak, bukunya cuma 1, 2, 3 dan stok aja. Nah, untuk penjualan ini tentunya kita harus detail ya dari customer siapa, barangnya berapa, kuantitinya, harganya. Terus bila perlu, kalau memang masih pakai manual, perlu yang namanya pencatatan di pelunasannya ini. Karena kita biar tahu kontrol bahwa ini sudah dilunasi. Misalnya ternyata penjualan itu adalah penjualan ini sama juga kayak seperti kayak kita misalnya jualnya di e-commerce gitu ya, di Tokopedia. Nah, kemudian kapan kita tarik gitu ya di Tokopedia-nya itu kan bisa masuk karena dari uang yang ditaruh 1 juta atau 600 ribu ini itu kan masuk ke rekening bank. Nah, ketika masuk ke rekening kan itu ada catatannya. Ini tanggal 5 Januari ada penerimaan uang dari Tokopedia. Jadi nyambung gitu ya antara penjualan yang memang ditarik dananya masuk ke buku bank. Demikian juga dengan pembelian. Pembelian itu sama ya, mirip dengan penjualan, ada detail barangnya, ada harga satuannya, dan kapan kita lunasi hutangnya. Ini sebagai satu catatan hutang piutang langsung di sininya. Jadi sebenarnya buku manualnya kas, penjualan, dan pembelian.
ditambah lagi baru masuk ke kalau memang ada mutasi barang. Kalau jasa kan nggak perlu mutasi ginian ya, paling lebih ke controlling di apa per project pekerjaannya misalnya gitu. Kalau mutasi barang, nah ini kan kita tahu barang A, terus kapan saldo awalnya berapa, mutasi masuknya berapa, mutasi keluar, dan ini dibuat per periode. Misalnya 1 bulan, nanti begitu beda bulan dibikin buku berbeda. Saldo awalnya yang saldo akhir di sini jadi saldo awal. Demikianlah, jadi ini cuma 4 buku ini aja. Jadi sebenarnya pembukuan itu nggak susah-susah ya, cuman nyatet uang masuk, uang keluar, kemudian penjualannya direkap, piutangnya juga, yang penjualannya juga di kapan dilunasi, pembelian juga kapan dilunasi. Gitu aja sih sebenarnya, simpel ya. Selesai pembukuan. Enggak gitu juga ya. Nah, yang pasti kita masuk ke yang namanya pemahaman tentang jurnalnya. Nah, ketika kita sudah membuat catatan tadi, itu biasanya di jurnal manual kalau orang accounting ya. Misalnya tadi itu ada transaksi modal awal, maka biasanya dia akan mencatat banknya masuk, lawan transaksinya itu modal. Karena kalau kita mau belajar dari sini, ini apa sih lawan transaksi? Nanti saya akan jelaskan tentang neraca rugi laba. Nah, penerimaannya dibikin jurnal, pengeluarannya juga di jurnal juga ketika ada beli komputer gitu ya. Terus itu di debitnya. Nah, ini apa ini? Bingung nih secara accounting. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Hal seperti ini itu nggak perlu dipusingin ketika kita sudah menggunakan sistem. Jadi makanya ini ya memang kerjaannya orang accounting kalau manual ya ribet gitu ya. Makanya jurnal penerimaan pengeluaran yang dibikin seperti ini nanti ini nggak perlu dilakukan lagi di jurnal di apa manual kalau kita sudah menggunakan sistem. Maka sistem itu biasanya sudah akan familiar dengan orang-orang awam meskipun nggak ngerti accounting. Bapak Ibu jangan khawatir karena hal seperti ini tuh lawan transaksi kita pakai logika aja sebenarnya. Dan ini buku besar kasnya yang mana masuk keluar tuh ya seperti ini nanti dipindahin ke namanya buku besar. Jadi ada buku kas yang nanti transaksi yang kasnya masuk ke sini, transaksi yang banknya masuk ke sini itu akan otomatis. Nah ini semua dikerjakan sama sistem. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah pikirin. Nah untuk memahami lagi logikanya, maka saya akan jelaskan tentang neraca dan rugi laba. Sebentar, saya coba kembali dulu ke sini. Oke, saya ajarkan dulu tentang ini ya, laporan keuangan dulu ya. Apa sih laporan keuangan? Ya, laporan keuangan itu ada 2, 3 sih yang penting, tapi ini belum tentu kita pergunakan karena ini buat orang finance sih. Kita lebih penting adalah neraca dan rugi laba. Neraca itu isinya saldo-saldo awal, saldo akhir per akhir periode setiap akun dari aktiva dan pasiva. Mana merupakan uang kita dan mana yang merupakan hutang kita serta labanya. Sedangkan laba rugi lebih berisi tentang per periode tersebut, misalnya dalam 1 tahun 2025, maka per periode 2025 yang mana adalah dari Januari sampai dengan Desember, itu adalah isinya total. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, di total jadi laporan keuangan 1 tahun. Isinya adalah total penjualan di dalam Januari ditambah total penjualan Februari ditambah total penjualan bulan Maret sehingga jadi namanya penjualan dalam 1 tahun. Jadi diakumulasi, digabungkan di total gitu ya. Demikian juga pembelian ya. Demikian juga atas biaya-biaya. Jadi sebenarnya laporan rugi laba isinya ya penjualan dikurangi harga pokok sehingga jadi laba kotor usaha, dikurangi biaya sehingga jadi laba bersih usaha. Hanya itu isinya rugi laba. Dan biasanya kita laporkan di SPT tahunan kita memang lebih fokus kepada rugi laba ini. Karena pajak hanya ngelihatnya apa sih yang menjadi keuntungan kita di tahun ini didapat dari mana. Sedangkan neraca hanya untuk menggambarkan aset kita dan kewajiban kita yang mana sifatnya adalah selalu forward, selalu ikut gitu ya saldo saldo akhir tahun lalu di 2024 di Desember 2024 menjadi saldo awal di 2025 1 Januari yang akhirnya ditambahin mutasi masuk keluar sehingga menjadi saldo akhir. Sehingga sifatnya adalah selalu forward.
Beda dengan rugi laba. Rugi laba selalu nol kembali di awal tahun. Jadi perbedaannya hanya itu aja sih untuk bisa membayangkan. Nah, untuk memahami laporan keuangan sendiri, ini kan aktiva ya. Kalau tadi kan neraca itu isinya aktiva, pasiva, pasiva terdiri dari hutang dan modal. Karena rumusnya adalah dia itu harta sama dengan hutang ditambah modal. Ini ya, harta sama dengan hutang ditambah modal. Jadi kalau hutang kita kegedean, ya pasti kita rugi. Kalau hartanya kita lebih banyak dibandingkan hutang, kita jadi laba. Biasanya seperti itu tuh gampang sih memahaminya. Jadi seperti itu aja. Jadi seperti yang bilang, saldo akhirnya adalah terbentuk dari yang tahun yang lalu menjadi awal tahun ini. Dan itu ketika dihitung dengan mutasi masuk keluar masuk keluar masuk keluar, jadilah saldo akhir per tahun 2023. Terus kemudian kita bisa memahami untuk penjurnalan itu mesti memahami kayak kode accounting ya, namanya kode rekening. Gampang sih ngingetnya, kalau aktiva selalu kepalanya satu, kalau pasiva selalu kepalanya dua, kalau utang modal dan laba kepala tiga. Jadi kalau kode rekening itu ada satu sekian sekian, dua sekian sekian, tiga sekian sekian. Itu biasanya baku. Begitu kita menggunakan sistem accounting yang lain, kayak sistem jurnal itu biasanya kode rekeningnya udah di-createin, udah dibantuin, dibuatin. Sedangkan laporan rugi laba, kodenya itu untuk penjualan kepala 4, untuk harga pokok kepala 5, beban-beban itu dia itu kepala 6. Dan akhirnya yang lain-lain adalah 7, sehingga hasilnya adalah laba bersih usaha. Nah, untuk tadi ya, penjualan kan isinya adalah akumulasi total dalam 2023 misalnya, ini per Desember artinya adalah penjualan Januari ditambah Februari ditambah Maret ditambah April sampai dengan Desember. Jadi isinya itu. Itu rugi laba. Jadi dasar penjualan tadi sudah saya jelaskan dikit ya. Nah, tadi sekali lagi saya lebih langkumkan bahwa dasar pencatatan kita itu adalah cuman penjualan walaupun jenisnya ada yang jasa dan dagang, ada yang pembelian juga berupa barang dan jasa bisa gitu ya. Jadi mau usaha apapun tadi sebutin, mau retail, mau jasa, mau restoran, mau oil and gas, mau ada tadi jual perhiasan, semua sama. Ada penjualan baik dagang ataupun menggunakan jasa. Toko emas saja dagang ada yang menggunakan jasanya, misalnya mungkin di apa emasnya diapain gitu, perhiasannya gitu ya, di permak atau di apa itu kan ada jasa. Terus kemudian pembelian juga, pembelian kan bisa kita menggunakan jasa orang lain dan barang yang kita beli. Jadi tetap ada penjualan pembelian dan baru main di arus kasnya yang mana isinya uang masuk dan uang keluar, yang mana uang masuk itu timbul dari penjualan sehingga menjadi piutang yang dibayar. Kemudian pembelian yang kita lunasi itu adalah bayar utang. Tetapi ketika kita dapat utangan dari memegang saham, dari bank itu jadi uang masuk juga gitu. Kalau uang keluar atas biaya dan bayar uang, jadi sebenarnya bakunya cuma ini doang. Udah selesai kita paham ini itu udah sistem accounting dan pembukanya udah jalan. Jadi tadi penjelasan saya udah sama. Yang pasti kalau yang namanya uh, uang penjualan pemasukan dari setiap kali biaya apa namanya dari penjualan. Kalau contohnya misalnya kita bisa membuat penjualannya ditampungnya di piutang biasanya ya untuk memudahkan ya. Kayak contohnya kita bisa bikin kas bank yang masuk ke dompet lain misalnya OVO, edisi itu timbul namanya piutang. Kalau pembelian kita pasti timbulnya namanya hutang. Eh, Dan kalau pelunasan, jangan lupa cara pencatatannya juga penting. Penerimaan, pelunasan itu kata-kata juga penting. Nanti saya akan jelaskan yang itu. Terus penerimaan uang kas dan tadi itu ya sudah merupakan penerimaan dari piutang, sudah dijelaskan di grafik ini. Ini sudah sangat menjelaskan sih, mudah sekali. Kemudian yang namanya neraca itu kan tadi ada aktiva, aktivanya ada lancar dan tidak lancar, bagian kanannya adalah hutang dan modal usaha. Udah itu neraca. Yang kedua rugi laba tadi tuh. Penjualan harga pokok dipotong biaya, hasilnya laba bersih. Udah konsep ini mengerti, udah bisa membuat accounting. Jadi ini yang menentukan dari kode 1, kode 2, kode 1, kode 2 hutang, kode 3 modal,
kode 4 penjualan, kode 5 APP, kode 6 biaya, dan hasilnya adalah laba bersih. Dan biasanya laba bersih yang terbentuk di rugi laba akan menjadi laba bersih yang sama dengan yang ada di neraca. Nah, ini penjurnalannya tadi ya, kalau kas dan penjualan ini saya nggak perlu jelasin detail, nanti sebenarnya waktu apa namanya di muka jurnal nanti bisa dibantuin. Itu sebenarnya lawan transaksi kelihatan gitu ya. Jadi kita nggak usah hafalin. Pokoknya uang masuknya dari mana, penjualannya masuk ke mana. Kalau penjualannya masuk ke kas ya lawannya kas. Kalau masuk ke bank ya bank. Kalau memang belum terima duitnya tapi sudah melakukan transaksi penjualan masuk ke piutang. Demikian juga pembelian sama. Kalau memang langsung dilunasi, mungkin langsung keluar dari kas atau bank, itu juga biasanya lawan transaksinya kita harus tahu siapa. Demikian juga ketika uang masuk, uang masuknya ketika uang terima itu dari mana? Dari si piutang kah atau dari mana? Atau uang keluar juga eh, double kreditnya itu nggak usah diapalin kalau pakai sistem. Jadi kita bisa menggunakan ya nggak usah ngerti dasar accountingnya seperti apa double kreditnya. Yang penting di sini tuh ya tadi tuh baku sebenarnya sistemnya sudah dibantu oleh setengah sistem. Nah, kalau perpajakan tuh berbeda sedikit ya. Nanti ada kayak misalnya penjualan ada PPN-nya, maka ada tambahan. Nah, seperti ini pun juga ketika di sistem itu sudah terbentuk, udah otomatis ada gitu ya. Jadi nggak usah pusingin ini gimana susunannya nih. Ini seperti ini nih. Cuma nanti hal-hal tertentu kalau mengenai sistem perpajakan seperti apa akan saya bahas khusus ya. Yang pasti di dalam accounting itu yang kita perlu ngerti ada cut off. Jadi ya kalau Januari sampai dengan saat tanggal 1 sampai tanggal 31, per tanggal 1 Februari, kalau bisa transaksi-transaksi yang atas biaya Januari ya di jurnalnya di Januari contohnya, kita bisa jual barang A gitu ya. Barang A itu senilai 100 juta misalnya. Tapi kita nggak belanja, ya pasti rugi labanya aneh gitu, untungnya jadi gede gitu. Padahal sebenarnya itu pembeliannya belum kita bayar, baru kita tempo gitu ya, atau bulan depan. Berarti sebenarnya pembeliannya kita catatnya ya di Januari, bukan di Februari gitu. Kalau enggak, jadi nanti seolah-olah Januari untung, Februari nggak ada penjualan, tapi ada pembelian, jadi rugi kayak aneh gitu ya. Jadi cut off itu harus ngerti. Kalau memang belanjanya Januari, belinya ya semua Januari. Apalagi kalau jasa konstruksi itu ada cut off, ada periode per project gitu ya. Kadang-kadang proyek-proyeknya itu kerjanya ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Nah, itu juga harus ada cut off terhadap income yang didapat atas berapa persen dari pekerjaan yang sudah selesai. Kemudian kita harus konsisten yang pasti ya. Jadi nggak bisa sebentar kalau ngejurnal membiayakan perjalanan dinas, sebentar masuk di perjalanan dinas, sebentar masuk di biaya transport. Jadi itu nanti kita bingung sendiri. Kita harus konsisten. Terus kita mau pakai yang accrual atau cash basis. Accrual itu apa? Accrual itu tadi tuh pembeliannya belum terjadi apa namanya belum terjadi pelunasan. Tapi secara accrual kita harus akui sebagai pembelian. Karena pembelian itu akan lawannya ke hutang dan secara rugi laba ya penjualan ada lawannya pembelian sehingga ada laba kotor usahanya. Itu namanya accrual. Kalau cash basis ya tadi tuh nggak peduli. Pokoknya nyatetnya berdasarkan transaksi uang. Kalau pas lagi kita bayar baru diakui pembelian. Boleh nggak? Boleh aja. Ya agak aneh aja kalau secara kita yang ngerti accounting kok kadang labanya gede banget, kadang untungnya kadang-kadang rugi. Karena kita tidak melakukan cut off yang benar, accrual yang benar, kasus kita menggunakan cash basis. Tapi ada sisi tertentu yang kadang kita perlu menggunakan cash basis. Di sini mungkin ada Pak Sebab yang kemarin nanya saya tuh ya, yang tentang apa cash basis atau accrual. Nah itu contohnya kayak di e-commerce ya. E-commerce itu kan kita terima uangnya dari penjualan itu biasanya udah dipotong oleh e-commerce-nya atas jasa marketingnya, jasa layanan ya namanya ya. Misalnya mungkin di Shopee ada yang kenanya 20% taruhlah ya. Jadi setiap penjualan kita 100 juta, 20% dipotong oleh e-commerce-nya, oleh dalam hal ini adalah apa namanya? Dalam hal ini si Tokopedia-nya misalnya atau Shopee-nya ya yang motong 20%.
Namun 20% itu menyebabkan uang yang kita terima kan langsung berkurang, yang kita transfer ke rekening kita berkurang. Jadi cuma 80 juta yang kita terima. Tapi sesungguhnya atas 80 pencatatan kita diakui penjualan kita sebenarnya 100 juta per 80 sih. Karena itu ngaruh banget kan dengan pajak 0,5% yang berdasarkan omset. Itu akan kita pakai yang mana nih? Ya, kalau misalnya kita bilang, saya mau pakai cash basis, itu terutama mereka yang masih tidak melakukan pembukuan. Jadi secara pribadi, ketika ditanyakan ke saya mendingan pakai yang mana? Ya, kalau saya sih, kita akui yang di rekening kita masuk itu sebagai cash basis, karena kita menggunakan pembukuan sederhana yang namanya pencatatan. Itu 80% itu jadi itu jadi apa namanya income kita di 80%, bukan 100% yang tadi 100 juta ya. Maka itu penting tuh namanya cash basis dan accrual itu mau yang mana kita pakai. Ya nggak beli pelin plan lah sementara accrual sebenarnya cash basis gitu ya. Terus kita juga harus kontrol pengontrolan keuangan ya, terutama di dalam uang yang di bank ya kan. Ketika uang masuk, pencatatannya juga harus dengan benar. Untuk apa? Kenapa ada pengeluaran ini gitu ya kan nggak sembarangan uangnya dikeluarin begitu aja tapi nanti penjelasannya nanti akhirnya pada waktu misalnya ada tenaga accounting Bapak Ibu pun juga akan bingung gitu ya. Karena ini pengeluarannya apa? Tebak-tebakan gitu nanti jadinya ya. Kemudian juga ada rekonsiliasi bank. Sekali-kali kita harus sesuaikan rekening kita yang ada di rekening bank yang transaksi uang masuk dan keluar. Tujuannya apa? Mungkin ada mutasi masuk yang kita belum jurnal. Atau ada juga biasanya yang umum tuh ada biaya administrasi, ada jasa apa ada bunga tabungan yang bisa menjadi income dan segala macam yang harus dicatat. Demikian juga stok, sekali-kali perlu kita lakukan stok opnam, karena kan kalau seperti itu kita lebih bisa controlling mana yang memang barang hilang. Dan yang paling penting lagi juga dalam menguraikan keterangan. Contohnya tadi saya sudah bilang bahwa kalau kita ada penerimaan pelunasan, kita tulis ya penerimaan pelunasan. Jangan kayak misalnya bayar hutang tapi kita tulis penerimaan. Kita tulisnya adalah pengeluaran untuk pembayaran hutang. Jadi pembayaran hutang. Jadi bukan penerimaan pembayaran pelunasan hutang. Jadi kayak agak bingung gitu pelunasan itu apa gitu ya. Jadi pembayaran kepada siapa dengan menerima uang dari siapa itu akan berbeda ya. Menerima uang berarti uang masuk. Kalau pembayaran kepada baru yang uang keluar. Terus kemudian hal penting lagi tadi itu ya penerimaan pelunasan sudah saya bahas juga pelunasan kepada itu penting. Terus biaya, biaya gaji, listrik. Kalau ini memang beban ya udah terus aja sebagai beban gitu ya. Demikian juga kalau misalnya ada sewa yang ada yang kena. Sewa itu ada dua opsi ya, sewa barang yang bukan gedung itu kenanya PPh tiga. Jadi kalau kita udah nulis sewa itu sudah pasti potensi kena pajak PPh tiga menjadi deductible yang yang menjadi biaya yang punya potensi income, tax income ya. Jadi tentunya ada potensi kena pajak. Terus, nah untuk penerimaannya juga kalau pencatatan penerima itu penting ya. Invoice-nya nomor berapa, nama berapa, kalau bisa dituliskan, diuraikan lebih jelas lagi. Terus untuk hal penting yang dibutuhkan di dalam normatif, jadi karena beberapa di perpajakan ini kita butuh detail ya. Misalnya kita mau biayakan biaya entertain, kita seringkali menjamu tamu gitu ya. Tentunya perlu yang namanya biaya perjamuan dengan siapa, untuk divisi apa, itu juga dijelaskan. Demikian juga kalau perjalanan dinas, misalnya reimburse dari karyawan kita atau dari direksi yang pergi keluar kota, mesti dari tanggal berapa sampai kapan, tanggal penagihannya apa, dalam hal apa. Kemudian bila perlu perjalanan dinas ini juga perlu ada detail ya, ada catatan tiketnya berapa, segala macam supaya tidak menjadi PPh satu bagi penerima tunjangan perjalanan dinas soal bukan tunjangan jadinya ya. Dan hal seperti itu tuh sangat penting yang berhubungan dengan tax planning nantinya saat kita melaporkan. Saya lanjutkan lagi ke apa namanya pembukuan tadi ya.
Nah, seperti tadi ya, ada kode satu. Jadi kode satunya itu untuk neraca. Ini ada satu kasbank, piutang kan semuanya kode satu nih. Aktiva juga satu. Cuman ini aktiva lancar, ini tidak lancar. Berarti kan ini satu dua, jadinya dikasih kode beda. Begitu hutang 21 sekian, hutang 1 sekian, hutang jangka panjang, jangka pendek. Kemudian modal kepala tiga semua. Modal, dividen atau prefer, laba, itu semuanya di kepala tiga. Kalau di rugi laba, sebentar. Rugi laba ini semuanya sebentar. Nah, kalau rugi laba, ada kodenya ya. Rugi laba, nah ini contohnya. Oh, oke, itu rugi laba nggak kelihatan ya kode contohnya yang ada ini. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini semua akan terbentuk otomatis dari sistem. Jadi kita nggak perlu lagi kayak nyusun-nyusun seperti apa, seperti ini terjadinya kalau kita sudah menggunakan sistem. Yang penting dasar aja pencatatan ini. Buku bank, penjualan dan pembelian meskipun misalnya saya kan juga menerima jasa accounting ya Bapak Ibu kalau memang ternyata membutuhkan daripada pusing, Ibu mencatatnya cuma 3 hal ini. Penjualan, pembelian, kalau penjualan pembelian udah dilakukan di POS, tinggal diberikan datanya, terus kemudian tinggal buku pencatatan buku banknya sama buku kasnya. Dan seperti itu udah selesai gitu ya. Ini. Jadi kalau ini kode 1, 2, 4, 5, dan 6. Jadi cuman itu aja sih. Sebelum saya berikan demo jurnal, ada yang mau ditanyakan? Kan? Saya coba baca chat ya. Kalau ada yang mau buka suara silakan ya. Nggak ada pertanyaan? Belum ada ya? Apa bingung? Bapak Ibu apa bingung sehingga ada yang pengen ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan ke tim dari Mekari. Mungkin bisa Vera mungkin memperkenalkan diri atau langsung ke pembawanya Fadrin ya. Dari Mekari yang akan mendemokan tadi yang jurnal manual itu, sehingga ketika dimasukkan disajikan di sistem akan jadi lebih mudah seperti apa. Mungkin pasti langsung demokan ya. Baik, Ibu. Boleh langsung aja ya, Bu Vera ya? Boleh, boleh. Bu Feni ya? Ya. Boleh ya? Oke, sebentar. Oke, sebentar ini masih. Oke, perkenalkan. Terima kasih Bu Feni waktunya. Terima kasih banget nih tadi penjelasannya sangat-sangat informatif dan semua perihal dari pembukuan untuk perusahaan, accounting, dasarnya dan semuanya sudah dijelaskan sama Bu Feni nih. Sangat jelas sekali. Nah, di sini saya coba bantu. Saya perkenalkan dulu nama saya Fajrin, Business Development dari Mekari Jurnal, software accounting online yang bakal membantu pembukuan dari perusahaan dari Bapak dan Ibu semua seperti itu. Saya coba izin share screen sebentar. Hmm, Oke. Ya, sini saya coba langsung ke fitur ini dulu ya, mungkin ya. Perkenalan dulu dari jurnalnya nih. Apakah sudah muncul?
di layar. Udah, Pak Jerit? Sudah ya? Oke. Di sini saya mau perkenalkan dulu apa sih Mekari Jurnal ini buat Bapak dan Ibu di sini yang hadir, bahwa Mekari Jurnal ini adalah software accounting online berbasis web-based atau cloud. Nah, zaman sekarang udah berbasis cloud nih, jadi kita tidak perlu menyediakan server internal atau misalnya kita perlu beli hardware-nya ya, seperti itu. Karena sudah tersimpan di cloud dan kita bisa akses kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu sebelum masuk ke dalam fiturnya ya. Karena untuk penjelasan secara accounting tadi sama Bu Penny udah jelas semua. Nah, yang pertama kelebihannya adalah apa aja sih kalau kita menggunakan sebuah software yang akan membantu untuk pembukuan Bapak dan Ibu di sini. Yang pertama mungkin untuk membuat manajemen keuangan perusahaan Bapak dan Ibu ini lebih komprehensif. Dan itu di dalam satu platform semuanya. Misalnya contoh dari fitur accounting, akuntansinya ya, invoicing-nya, terus misalnya supply chain manajemennya itu sudah dalam satu platform atau satu software lah seperti itu. Terus di sini kita bisa untuk konsistensi dan akurasi data. Jadi karena menggunakan sistem dan di sini sudah tersinkronisasi otomatis, jadi semua transaksi atau misalnya pencatatan keuangan yang sudah kita input itu sudah sangat akurat seperti itu. Dan kita juga bisa terintegrasi dengan beberapa software atau misalnya platform yang lain. Mungkin contoh paling simpelnya ketika kita punya usaha trading atau misalnya contoh atau misalnya F&B lah ya yang sudah menggunakan kasir, sistem kasir, atau of sales POS itu kita bisa integrasi juga seperti itu. Terus after sales signal dan yang lainnya seperti itu. Dan kalau misalnya pertanyaannya paling sering ditanyakan adalah keamanannya seperti apa sih kalau misalnya kita menggunakan software accounting online seperti itu. Karena di sini untuk jurnal sendiri itu sudah tersertifikasi 701 pasti seperti itu. Nah, eh, terakhir adalah solusi untuk kenapa di sini dijelaskan kita bisa membiayakan pembukuan di situ. Biasanya kalau secara manual ya suka ada pembukuan harus ada PIC-nya nih, misalnya bagian jualan, bagian sales, bagian pembelian, purchasing, bagian gudang, warehouse dan yang lainnya itu uh, orangnya lah ya setiap departemen. Nah, kalau misalnya menggunakan sistem accounting itu bisa diminimalisir. Jadi cost untuk mengeluarkan biaya atau beban untuk karyawan kita, gaji lah ya seperti itu, atau upah itu bisa dikurangi lah ketika kita menggunakan software. Nah, selanjutnya juga untuk ekosistem di Mekari ini kita untuk ekosistem Mekari ini karena tapi kita akan bahas tentang accounting pada saat ini. Di sini ada 35.000 user atau perusahaan yang sudah menggunakan jurnal, usernya ada 8.000 dan kita sudah di 20 kota besar di Indonesia dan kita dari 2015. Di sini kita punya selain jurnal untuk accounting, kita punya talenta, cara S, penggajian, payroll dan yang lainnya. Terus untuk perpajakan kita ada klik pajak, kita punya Makari Kontak untuk KPI, terus kita punya e-sign untuk penandatanganan elektronik digital seperti itu. Terus misalnya kita punya Makari Expense untuk expense karyawan kita reimbursement lainnya seperti itu. Nah, untuk jurnal sendiri ini kita menanyakan di awal industrinya ada apa saja nih. Mulai dari ada mining, terus misalnya ada jasa, terus ada resto dan yang lainnya ya, ada trading juga. Nah, untuk jurnal ini kita bisa untuk berbagai macam industri mulai dari trading, IT, manufaktur, jasa, retail dan F&B. Nah, di sini apa saja sih yang bisa disajikan oleh software accounting jurnal ini? Yang pertama mungkin dari yang core accountingnya dari mulai pembukuan, invoice, pembayaran untuk payment, dan inventory lalu gudang gitu. Nah, seperti itu. Dan misalnya contoh untuk production kita punya production management, production costing, dan yang lainnya. Dan kalau misalnya untuk user, kita bisa multi-user, terus ada approval, dan yang lainnya seperti itu.
Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya nggak apa-apa, langsung disanggah aja nggak apa-apa, langsung open mic aja. Atau misalnya boleh di kolom chat boleh langsung dibuatkan pertanyaan. Nah, di sini untuk core journal accounting ini fiturnya ada apa saja, mulai dari pembukuan, invoicing, pengelolaan gudang, manajemen inventory, dan pembayaran. Kalau dari pembukuan, misalnya dari jurnal umum tuh tadi yang dijelaskan Bu Feni, misalnya penjurnalan seperti apa sih? Aduh, saya masih kurang nih dalam perihal penjurnalan. Ini posisinya harus di debit atau di kredit dan yang lainnya. Itu sudah otomatis by system kalau kita menggunakan Makari Jurnal. Terus misalnya kita mau lihat laporan neraca, buku besar, laba rugi, arus kas, dan yang lainnya, itu sudah fully automatic seperti itu by system. Nah, untuk invoicing kita mulai dari sales atau purchase itu udah lengkap semua, mulai dari permintaan sampai ke jadi faktur itu sudah otomatis dan sudah tersedia. Nah, dari inventory, dari gudang kita perlu untuk manajemen gudang, kita perlu multi warehouse, dan kita perlu ada transaksi yang tercatat untuk transfer gudang, itu pun lengkap di dalam jurnal. Nah, sebenarnya untuk mempersingkat waktu, saya mau langsung masuk aja ke dalam fitur dari jurnalnya ya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa tergambarkan fitur apa saja yang ada di software accounting jurnal ini ya. Coba saya izin. Oke, nah sudah pindah ya untuk layarnya. Sudah masuk ke dalam dashboard. Nah, mungkin saya mau mulai dari awalnya, dari halaman awal dulu mungkin ya. Nah, jadi nanti kalau kita menggunakan jurnal di sini, kita akan mendapatkan atau misalnya kita menggunakan email masing-masing sebagai user untuk masuk ke dalam perusahaan yang kita buat di akun jurnal kita. Jadi kita punya user masing-masing, password masing-masing, dan kita juga bisa memberikan roles atau kewenangan setiap user yang masuk ke dalam jurnal yang kita invite seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu sebagai owner memiliki staff atau admin penjualan atau admin gudang itu bisa dikasih akses dan tidak bisa melihat semua pembukuan perusahaan. Jadi kita bisa batasi untuk kewenangan dari setiap masing-masing user seperti itu. Nah, kita coba langsung masuk. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard dari jurnal yang kita coba lihat di layar. Nah, apa saja sih yang bisa didapatkan? Nah, kita bisa lihat dari modul di sebelah kiri ini. Kita bisa lihat kita ada beberapa modul di sini mungkin seperti ada home-nya atau beranda, dashboard, laporan, terus transaksi yang akan kita lakukan ada di sini nih, misalnya kas dan bank, penjualan, pembelian, biaya, Makari Pay. Terus kita ada supportnya juga, di sini ada kontak, produk, atau misalnya produksi, terus misal kita ada untuk fulfillment, aset, dan daftar akun. Seperti itu. Nah, sekarang saya coba bahas secara satu-satu fitur apa saja yang disediakan oleh jurnal. Nah, contoh misalnya dashboard. Nah, biasanya setiap owner atau misalnya pemilik usaha itu pasti pengen tahu ringkasan bisnis perusahaan dalam satu periode. Misalnya saya pengen tahu laba rugi perusahaan saya seperti apa sih grafiknya setiap bulannya atau setiap minggunya. Nah, ini akan otomatis terbentuk oleh jurnal. Jadi kita bisa terlihat bulanannya itu seperti apa pergerakannya, apakah kita untung, laba atau rugi nih perusahaan kita. Terus misalnya di sini eh, pemasukannya berapa nih omsetnya, net profitnya berapa dan yang lainnya itu akan terbentuk secara otomatis. Nah, di sini misalnya contoh saya mau lihat biaya operasional apa saja yang terbentuk. Terus misalnya di sini contoh arus kas. Terus misalnya di sini kita pengen lihat kalau misalnya dari retail produk terlaris apa saja dan yang lainnya itu bisa otomatis terbentuk di jurnal seperti itu. Tapi kalau misalnya mau detail laporannya, nah biasanya untuk dashboard ini dilakukan oleh setiap perusahaan itu buat meeting internal atau misalnya meeting direksi dengan manajemen dan yang lainnya supaya kita bisa memantau pergerakan atau ringkasan bisnis perusahaan kita kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di modul laporan nih. Laporan jurnal ini di sini kita bisa sediakan yang pertama di sekilas bisnis ini kita bisa dapatkan yang tadi dijelaskan Bu Feni itu. Misalnya kita pengen tahu neraca perusahaan kita, laba rugi perusahaan kita per periode yang kita ingin dapatkan. Terus misalnya buku besar, arus kas dan yang lainnya itu akan otomatis seperti itu. Jadi ya di sini akan mendapatkan laporan secara real time seperti itu. Nah,
Selain itu, misalnya selain dari kelas bisnis di sini, kita juga bisa mendapatkan laporan, misalnya dari sisi sales atau penjualan. Daftar penjualan kita ada apa saja. Terus misalnya di sini kita ada piutang nih. Misalnya kalau ada yang pembayaran dari customernya atau pelanggannya atau kliennya itu pembayaran melalui ada temponya nih, misalnya per 30 hari, 2 minggu, atau per 7 hari, itu bisa kita dapatkan secara real time. Biasanya suka banyak nih pemilik pemilik usaha atau bapak ibu di sini yang, waduh, saya ada piutang di mana saja ya, listnya di mana ya. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan jurnal, semua akan tampil dan termonitoring di sini secara otomatis seperti itu. Atau misalnya kalau kita pengen lihat per customer, per pelanggan, kita pengen tahu nih penjualan per pelanggan dia sudah belanja berapa banyak, berapa invoice yang terbentuk seperti itu, dan yang sudah dibayar atau belum, atau baru bayar sebagian, itu bisa didapatkan di sini. Nah, sekarang kita bergeser ke laporan berikutnya, misalnya contoh dari laporan pembelian. Nah, dari pembelian ini mungkin kita ngomongin dari sisi hutang, hutang usaha kita nih, misalnya daftar pembelian kita ke supplier, ada apa saja dan mana saja yang masih belum terbayar, misalnya hutang kita ke supplier, atau misalnya kita pengen lihat pembelian kita ke supplier kita apa saja seperti itu. Sama dari sisi pembelian di sini kita bisa dapatkan detailnya. Terus daftar pengeluaran atau misalnya operational expenses di sini kita bisa dapatkan untuk laporannya di sini. Atau misalnya kita pengen lihat dari agingnya nih, usia utangnya sudah lewat 30 hari kah, atau misalnya di bawah 90 hari, dan yang lain kita bisa dapatkan di sini juga. Dan itu semua sudah tersinkronis dan otomatis. Selanjutnya, laporan yang disediakan oleh jurnal yaitu untuk produk. Jadi kita punya gudang atau misalnya laporan perihal dari persediaan barang kita, mulai dari stok masing-masing gudang. Kalau misalnya kita punya gudang A, B, C, D gitu ya, masing-masing gudang kita pengen tahu stoknya ada berapa dan yang lainnya, terus nilai persediaannya berapa, terus kita pengen tahu pergerakan barang antar gudang seperti apa, itu akan kita dapatkan. Terus di sini kita punya laporan bergeser ke laporan aset. Jadi setiap perusahaan itu pasti akan ada yang namanya aset tetap, seperti tadi yang dijelaskan Bu Feni perihal dari di neraca ya. Jadi di sini kita bisa menginput untuk aset tetap kita. Terus misalnya kalau setiap aset kan pasti kita akan ngomongin yang namanya depresiasi. Nah, penyusutan dari setiap aset. Nah, di situ kita bisa otomatis untuk depresiasinya. Selanjutnya, di sini ada pertukaran kurs. Nah, kalau misalnya ada yang transaksi menggunakan multi currency atau ekspor dan impor, itu bisa kita dapatkan laporannya ketika ada terjadi laba ruginya untuk mata uangnya ya. Misalnya menggunakan dolar atau menggunakan mata uang yang lain, itu kita bisa cek untuk laba ruginya seperti itu. Terus di sini kita ada laporan bank, kita bisa lihat ringkasan rekonsiliasi bank, terus misalnya mutasi rekening korannya kita bisa dapatkan juga secara otomatis. Dan terakhir laporan pajak nih. Kalau misalnya kita sudah berbadan usaha dan sudah PKP, itu kita bisa tarik transaksi-transaksi kita mulai dari transaksi laporan untuk pajak penjualan atau pajak pemotongan. Oke, nah itu adalah laporan yang disediakan dari jurnal. Sampai di sini dari Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya untuk jurnalnya. Kalau ada boleh nggak apa-apa langsung ditanyakan. Kalau belum, saya coba langsung lanjut ya. Jadi yang di awal ketika kita menggunakan jurnal tadi betul yang dibahas Bu Feni, kita harus tahu cut off penggunaan atau misalnya transaksi yang akan kita input. Nah, untuk daftar akunnya di jurnal ini kita sudah sediakan Bu berdasarkan periode ya, berdasarkan industri maaf, berdasarkan industri kita sudah sediakan untuk daftar akun atau COA-nya ya, chart of account-nya kita sudah sediakan juga, jadi tidak perlu repot-repot, kita tinggal atur saja saldo awalnya seperti itu. Jadi nanti misalnya industrinya di jasa atau misalnya industrinya di trading itu akan mengikuti karena kita sudah PSAK untuk COA-nya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal atur saja untuk saldo awalnya, cut off-nya per kapan. Misalnya saya mau menginput atau misalnya transaksi transaksi perusahaan saya mau diinput ke jurnal nih, tapi saya mau di buku dari mulai tanggal 1 Januari, berarti cut off-nya 31 Desember 2024 lah seperti itu. Jadi kita akan atur yang pertama adalah saldo awalnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat nanti dari posisi kas kita seperti apa dan yang lain ini akan tercermin ketika kita sudah menginput untuk daftar akunnya. Oke.
Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Boleh? Nggak apa-apa? Bapak Ibu? Belum ada? Oke, nah kalau nggak saya lanjut dulu ya. Nah, Mas Fajri ini eh ya boleh, Mbak Vera. ada ada di dalam chat ada Oh, di dua. chat ya. Bentar, Iya, saya coba ada yang cek dulu. nanya. Cek dulu. Oke. Oke, yang pertama mungkin dari Ibu Patricia. Pak Patria, kalau punya beberapa usaha, beli program jurnal ini satu kali saja, tapi bisa kita pakai untuk beberapa usaha, atau harus beli berkali-kali. By the way, belinya satu kali atau berlangganan bulanan. Oke. Nah, saya mau coba jawab dulu nih. Yang pertama, kalau misalnya punya beberapa usaha, terus beli jurnalnya ini, punya beberapa usaha, itu perlunya jurnalnya satu kali aja, atau misalnya dipisah. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke. Di sini mungkin saya mau bahas perihal dari entity atau misalnya katakanlah perusahaannya kita bikin jadi dua dua ini ya dua dua pandangan dulu. Kalau misalnya saya punya beberapa usaha tapi masih dalam usaha yang sama, misalnya saya punya tempat kopi lah, coffee shop lah. Coffee shop saya punya 3 cabang. Nah, dengan brand yang sama dan dalam satu entity yang sama atau dalam satu PT yang sama lah. Itu cukup pakai satu jurnal, satu akun saja. Karena nanti untuk laba rugi setiap cabangnya itu bisa dipisah. Bukan hanya laba rugi saja, misalnya laporan stok gudang tiap masing-masing cabang, laporan penjualan, pembelian tiap masing-masing cabang itu bisa dipisah. Cukup dengan satu akun jurnal itu bisa mengcover untuk beberapa cabang. Dengan catatan itu masih dalam satu perusahaan yang sama atau satu entity. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya harus dipisah akunnya? Misalnya kita punya dua usaha yang berbeda. Misalnya pertama trading, yang satu jasa nih misalnya. Kita misalnya punya agensi, yang satu lagi kita trading nih untuk barang-barang elektronik lah contoh kayak gitu. Itu dua dua bisnis berbeda dengan dua PT berbeda. Karena kita perlu untuk pemisahan neracanya. Jadi neraca setiap masing-masing perusahaan itu pasti berbeda karena berbeda PT. Berarti itu harus menggunakan masing-masing itu akun jurnalnya masing-masing satu kayak gitu. Jadi misalnya usaha yang jasa kita punya berlangganan satu akun jurnal dan usaha yang trading satu jurnal. Tapi jangan khawatir, di jurnal itu kita bisa menggabungkan atau rekonsiliasi beberapa company. Misalnya kita punya beberapa anak perusahaan, kita mau laporannya digabungkan, itu bisa dengan jurnal. Kita ada fitur namanya rekonsiliasi gitu. Nah, tapi ya pertanyaan yang pentingnya adalah apakah perlu dipisah atau tidak, itu tergantung dari perusahaannya. Apakah berbeda entity, berbeda perusahaan, berbeda PT, atau tidak. Itu aja sih jawabannya, Bu. Terus, ya, seperti itu ya mungkin ya. By the way, belinya satu kali atau berlangganan bulanan? Kita tidak pembelian lifetime, jadi kita berlangganan bu sistemnya. Jadi kita berlangganan misalnya per tahun gitu, misalnya per 6 bulan, dan kita akan melakukan renewal seperti itu, Bu Patricia. Boleh Bu Patricia ada pertanyaan lagi nggak? Atau jawaban saya masih ada yang kurang mengerti? Gimana Bu? Sudah clear kah? Oke, cukup. Terima kasih Bu Patricia. Nah, saya coba jawab lagi. Jurnal apakah bisa membuat transaksi penjualan menggunakan Android? Nah, ini mungkin udah terjawab ya. Jadi jurnal itu tersedia dalam versi mobile. Kita ada Android dan iOS. Ya, untuk iPhone atau misalnya user Android, kita ada juga di aplikasinya ya, di App Store atau di Play Store-nya kita ada kayak gitu. Tapi eh, intinya kita tetap menggunakan web. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan fitur dari mobile pun kita bisa buat transaksi juga. Tetapi saya mau menggarisbawahi bahwa transaksi atau misalnya kita menggunakan transaksi di mobile itu tidak selengkap yang di web. Jadi ya kalau misalnya untuk pembukuan atau misalnya kita punya ada staff accounting atau yang lainnya kita lebih menyarankan untuk bukanya di web. Tapi kalau misalnya membuat transaksi urgent atau melihat transaksi memantau memonitoring transaksi perusahaan kita bisa melalui mobile phone kita kayak gitu. Oke, tadi saya coba menjawab dari Ibu Tansin ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu Merlin, apakah Makari juga menyediakan layanan payment gateway dan POS untuk membuka outlet baru? Oke, nah di sini
Untuk payment gateway-nya sejauh mana ya Bu ya? Kalau misalnya kita punya yang namanya Makari Pay. Jadi kita punya namanya fitur Makari Pay untuk payment gateway ketika kita untuk bisnis kita ya. Misalnya contoh gini, simpelnya. Kita sering berbelanja di marketplace nih. Ketika kita belanja, contoh kayak di Shopee atau Tokopedia atau TikTok TikTok Shop. Terus ketika kita sudah oke akan melakukan pembelian sebuah barang, lalu kita akan melakukan pembayaran. Nanti di situ dia ada pilihan kita mau membayar mau pakai apa nih. Misalnya QR, Kris ya, misalnya virtual account, kartu kredit, atau transfer bank, atau virtual account. Nah, ini ada fiturnya di Mekari Pay, sudah include di dalam sistem jurnalnya. Jadi, usaha Bapak Ibu di sini sudah memiliki payment gateway sendiri dan sudah free dari jurnal. Seperti itu. Nah, sistemnya ini sama seperti kayak Shopee Pay. Dia escrow ya sistemnya, jadi dia penampungan. Jadi ketika kita membuat penjualan di jurnal, terus kita mengirimkan invoice ke klien kita, misalnya melalui WhatsApp, misalnya kita karena tidak tatap muka ya, kita kirim invoice melalui WhatsApp atau email, nanti customer kita bisa langsung membayarkan invoice tersebut melalui fitur Mercari Pay ini. Dan mereka punya pilihan juga pembayarannya. Mau menggunakan virtual account, menggunakan kartu kredit, atau misalnya Kris Payment, itu sudah bisa. Jadi saya coba jawab di sini untuk jurnal, kita sudah punya payment gateway-nya. Seperti itu. Dan untuk POS, point of sales-nya, untuk kasir lah ya. Nah, kita ada juga namanya Journal Touch, tapi POS-nya sejauh mana untuk kebutuhannya, karena untuk POS kita berbeda dengan POS yang sudah berjalan sekarang ya, yang banyak ya, misalnya contoh kayak yang sering ibu dan bapak dengar POS Mokapos, atau misalnya iSeller, atau misalnya kayak Raptor dan yang lainnya, karena mereka lebih ke F&B lah ya, misalnya kita pengen pengen split bill, atau misalnya pengen booking meja dan yang lainnya. Nah, ini kita belum ada. Kalau misalnya untuk POS-nya lebih ke untuk trading. Misalnya kita mau belanja, kita udah punya mesin kasirnya, kita ada untuk di jurnal gitu. Jadi jawabannya seperti itu ya untuk Ibu Merlin. Nah, di sini saya coba jawabin dulu ya semuanya ya. Untuk di sini pertanyaannya ada Pak Gunawan, apakah sistem jurnal cukup ramah bagi pengguna yang awam dengan akunting? Oh, oke. Nah, di sini mungkin kalau misalnya untuk yang awam, saya menjamin 100% pasti bisa menggunakan jurnal gitu, Bu. Tapi kalau misalnya di sini kan ada Bu Feni juga sebagai konsultan juga. Nah, di sini bisa dibantu oleh Bu Feni juga, Pak. Tapi kalau misalnya yang secara awam, misalnya butuh untuk, saya mau pakai jurnal, coba sendiri dan yang lainnya, itu karena itu pasti bisa, Pak. Karena di sini semuanya sudah by system, mulai dari penjurnalan, laporan keuangan, itu sudah otomatis semua. Terus di sini kita ada after sales-nya. Untuk misalnya, aduh Pak, gimana saya untuk memulainya? Nah, saya punya datanya, data perusahaan saya masih di dalam Excel nih. Data penjualan, pembelian, dan yang lainnya. Itu nanti ada tim kita yang akan bantu untuk setup-nya juga, untuk trainingnya, dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi akan dipandu untuk penggunaan jurnalnya dari awal sampai akhir. Seperti itu. Apakah sudah terintegrasi dengan Olsera nih? Pertanyaan dari Pak Gunawan. Pak Gunawan tadi saya sudah jawab. Saya coba jawab tadi ya. Nah, di sini Bu Lydia, apakah jurnal sudah terintegrasi dengan Olsera? Sudah, Bu. Jadi di sini saya jawab dengan Olsera sudah terintegrasi. Jadi itu bisa disetting sendiri, Bu, dan itu sangat mudah seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu Bu Lydia udah menggunakan Olsera, terus mau berlangganan jurnal, itu sudah bisa terintegrasi untuk penjualannya ya. Jadi gitu. Di jurnal apakah ada fitur inventory management? Ada, Bu. Nanti saya akan coba demokan ya. Seperti itu ya. Oke, di sini ada Bu Gina Aulia. Untuk mengakses jurnal bisa berapa orang? Apa semua akun yang terdaftar bisa mengakses jurnal? Bisa. Jawabannya, untuk mengakses jurnal bisa berapa orang tidak dibatasi. Tetapi di sini kita ada ketentuan-ketentuan juga. Misalnya contoh, kita ada beberapa package yang diambil dan berapa yang didapatkan secara defaultnya. Terus kalau misalnya untuk menambah user, kita bisa menambahkan dan tidak dibatasi gitu. Oke, ini saya sudah baca sampai akhir. Di sini untuk menjawab dari Ibu Gina. Oke, terima kasih pertanyaannya. Semoga cukup membantu ya. Tapi tadi ada pertanyaan yang kita coba bahas di sini. Untuk inventory management. Nah, di sini kita bisa lihat.
untuk inventory mungkin kita bisa lihat dari di deck yang sebelumnya ya di sini ya. Misalnya di sini kita bisa lihat dulu apa saja yang bisa di cover oleh jurnal. Nah, dari inventory-nya di sini kita bisa lihat sini Bu, untuk manajemen inventory, mulai dari pengelolaan gudang lah ya, dari warehouse-nya dulu kita bisa manajemen gudang, kita bisa multi gudang, transfer gudang, atau misalnya kita mau set untuk gudang kita lebih detail lagi nih untuk per row-nya, untuk per rak-nya, atau misalnya nanti dia ada di rak nomor berapa, tingkat berapa, itu sudah bisa. Terus untuk manajemen inventory kita bisa melakukan untuk produk varian, SKU, ya SKU-nya, terus misalnya untuk barcode juga, terus misalnya kita udah barcode support, produk bundling, dan yang lainnya itu sudah lengkap di jurnal. Jadi, ataupun misalnya pengen ada serial number, atau misalnya expired date, terus misalnya batch number, itu sudah bisa tercover oleh jurnal ya Bu, di sini. Saya coba jawab itu. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin boleh langsung di drop aja di chat ya. Silakan sambil berjalan. Oke, sekarang saya coba lanjut lagi untuk dari fitur dari jurnalnya nih di sini. Nah, ini fitur dari inventory management kita. Di sini kita bisa terlihat dari daftar produk kita ya. Misalnya kita bisa input untuk foto produk kita, terus misalnya di sini kita punya nama produk, kode produknya apa, terus kategori produknya kita bisa kelompokkan juga, stoknya ada berapa, dan kita bisa masukkan buffer stoknya atau batas minimumnya. Katakanlah gini, ketika kita mau ngeset buffer stoknya, misalnya kita set buffer stoknya di 50 piece. Nah, ketika inventor atau barang tersebut menyentuh angka 50, dia akan masuk ke laporan di sini, stok segera habis. Sehingga owner bisnis atau pemilik usaha itu bisa tahu jangan sampai stok kita sampai kosong kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan PO kembali atau melakukan pembelian untuk stok barang kita yang ada di inventory kita. Terus kita bisa atur untuk unitnya, harga beli, harga jual, dan yang lainnya seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa atur untuk gudang nih. Jadi kita bisa pisahkan gudang misalnya. Gudang kita misalnya contoh bisa per gudang atau per cabang, atau misalnya kita mau bikin gudang yang barang sisa atau barang yang reject dan yang lain, kita bisa atur di sini kayak gitu. Terus kita bisa bikin aturan harga nih, multi pricing. Misalnya kita punya pengen ada level harga nih ketika ada harga tingkatan. Misalnya kalau orang yang beli di atas 10 piece dapat diskon 5% atau dapat diskon 10.000 dan yang lainnya, itu bisa otomatis. Atau misalnya kita punya list ini untuk reseller khusus, ketika reseller yang beli dia akan mendapatkan harga khusus potongan 5% atau 10%. Nah, itu sudah bisa diatur dengan fitur multi pricing ini di jurnal. Nah, selanjutnya untuk mengimpor barang atau misalnya mengimpor stok kita, kalau misalnya kita input satu-satu mungkin ya memakan waktu ya ketika kita akan mengimpor, ketika kita membuat produk nih, misalnya barang A, kode produknya apa, harga belinya berapa. Nah, itu mungkin memakan waktu ya ketika kita menginput. Tapi di jurnal kita sudah sediakan fitur import. Jadi apa, atau misalnya ada Bapak Ibu di sini yang sudah menggunakan sistem kasir. Barangnya ada di POS nih. Nah, kita tinggal download saja, terus kita copy ke template jurnal. Nanti kita upload secara massal juga. Nah, jadi misalnya ada 1.000 item, 2.000, dan yang lainnya itu langsung bisa kita masukkan ke dalam jurnal sendiri seperti itu. Terus misalnya di sini kita ada fitur untuk stok opnam. Misalnya kita mau melakukan penyesuaian stok setiap 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Nah, itu kita bisa lakukan di jurnal ini. Kita juga menggunakan fitur impor juga bisa juga ya. Nah, itu adalah fitur dari inventory dari jurnal sendiri. Terus kita juga bisa bikin bundling produk, atau misalnya contoh untuk di usaha yang F&B nih, resepi gitu misalnya. Saya ada resepi dan saya pengen auto memotong stok inventory kita secara otomatis ketika saya ada keluar satu menu misalnya. Contoh kayak misalnya di sini saya punya produk atau satu menu seperti ini. Saya punya menu sirloin beef stick. Nah, sirloin beef stick ini ada ingredientnya atau resepnya seperti itu. Nah, kita pengen tahu apa saja dalamnya. Nah, ini kita bisa otomatis masukin bahan bakunya apa saja. Atau terus di sini kita bisa ada dari bahan raw materialnya, bahan mentahnya, bahan bakunya, terus kita ada bahan yang setengah jadinya. Misalnya contoh untuk bumbu. Di dalam bumbu ini ada bahan bakunya juga di dalamnya. Nah, ini juga bisa diatur juga.
Jadi ketika keluar menu tadi penjualan itu dia akan mengurangi semua stok secara otomatis. Jadi yang biasanya dilakukan manual nih stok opnam itu nggak usah karena di jurnal sudah mengurangi stok otomatis. Ini bukan hanya untuk di F&B juga ya. Misalnya ada untuk manufaktur atau misalnya untuk di retail juga. Misalnya kita ada bikin bundling produk, bundle produk nih. Ketika ada penjualan, dia akan mengurangi otomatis stok yang ada di dalamnya. Atau misalnya untuk retail, ketika terbentuk penjualan, dia akan memotong stok otomatis. Ketika ada pembelian dari supplier, ketika masuk ke gudang, dia akan menambahkan otomatis dan itu secara real time. Jadi kita bisa tahu kita ada berapa stok di dalam gudang kita secara real time gitu. Oke, itu untuk inventory di jurnal. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Silakan kalau yang mau langsung boleh atau misalnya drop di chat boleh. Oke, belum ada ya. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini, misalnya, di sini kita pengen punya info untuk kontak. Nah, kita punya database kontak nih. Kita punya namanya customer, pelanggan, database supplier kita, database karyawan kita. Nah, ini kita bisa simpan juga. Kenapa sih di sini ada database karyawan? Nah, kita perlu menyimpan kontak karyawan juga. Karena biasanya di karyawan dari Bapak Ibu mungkin ada yang namanya kasbon ya. Misalnya di sini kita juga bisa mencatat untuk transaksi kasbon atau debit memo. Jadi kita punya piutang karyawan nih. Kita ada uang di luar di karyawan nih. Nanti kita tinggal lakukan untuk pengembaliannya misalnya per bulan atau pada saat karyawan kita menerima gaji. Nah, itu juga bisa memantau juga di situ akan otomatis juga akan membantu para pemilik usaha memantau dari kasbon setiap karyawannya seperti itu. Nah, di sini juga kita punya laporan aset. Kita punya aset aktif kita, terus misalnya untuk depresiasinya akan otomatis juga. Nah, ini kita bisa langsung, misalnya ada beberapa item, ada ribuan item atau ratusan item, kita untuk depresiasi atau pembukuannya itu bisa secara otomatis. Nanti untuk penyusutannya kita bisa ada dua metode, kita bisa pilih. Nanti misalnya di sini, misalnya contoh untuk kendaraan, terus misalnya masa manfaatnya berapa tahun. Nah, ini bisa diatur juga ya. Nanti nilai nilai depresiasinya per tahunnya berapa, seperti itu akan otomatis juga. Dan kita bisa import juga ya untuk penyusutannya. Oke, selanjutnya kita untuk pencatatan biaya, sini juga sudah ada juga untuk biaya operasional ya, pembayaran gaji, atau misalnya listrik kantor, sewa, atau apapun itu yang berhubungan dengan operasional, itu akan tercatat juga. Nah, misalnya contoh di sini kita ada biasanya ada iuran kebersihan gitu ya ke tiap tempat usaha misalnya ada. Nah, di sini kita bisa catat juga nih keluarnya dari mana. Terus misalnya di sini kita pengen menentukan slip pengeluarannya pun kita sudah sediakan seperti itu. Nah, itu untuk expenses. Nah, sekarang kita masuk ke pembelian nih. Nah, untuk pembelian di sini kita bisa lihat ada fitur yang akan membantu banget dari Bapak dan Ibu pemilik usaha di sini untuk memantau atau memonitoring proses pembelian di perusahaan kita, mulai dari purchase request. Di sini ada kita punya quotation juga kalau perlu, atau misalnya melalui dari purchase order dulu dan yang lainnya sampai masuk ke gudang kita sampai jadi faktur. Nah, itu di sini kita bisa dapatkan secara otomatis. Dan kalau misalnya untuk penjurnalan, nah tadi ada yang dibahas sama Bu Feni perihal dari penjurnalannya seperti apa. Nah, untuk jurnalnya kita akan otomatis seperti ini. Jadi untuk debit kreditnya itu akan otomatis. Tadi pertanyaan kalau misalnya kita awam tentang accounting, jangan khawatir karena fiturnya akan memudahkan Bapak Ibu seperti itu. Jadi untuk accountingnya tidak akan salah atau pasti balance seperti itu. Jadi ini akan otomatis. Terus kalau misalnya kita perlu template, misalnya template-nya kita ada 12 template, 11 template di sini contoh untuk melakukan pembelian. Nah, ini template dari yang kita miliki ya, kita bisa upload logo dan transaksi apa saja. Di sini kita sudah sediakan seperti itu. Nah, ini dari sisi pembelian. Ketika kita melakukan pembelian, barang yang kita beli akan otomatis menambahkan di gudang kita, kayak gitu. Nah, sekarang dari sisi penjualan nih, kita mulai dari penawaran, terus misalnya kalau harus masuk sales order, kalau misalnya perlu untuk pengiriman, kita perlu untuk surat jalan, delivery slip, kita sudah ada juga. Terus untuk penagihan. Nah, biasanya kalau penawaran itu dibutuhkan untuk yang jasa ya, misalnya contoh kita by project. Saya pengen tahu
flow-nya, misalnya apakah sudah masuk quotation-nya atau sudah masuk ke sales order by project, transaksi kita di sini akan otomatis seperti itu. Oke, nah untuk invoice-nya, eh, untuk invoice-nya sama seperti tadi. Kalau misalnya kita perlu untuk invoicing, kita sudah ada juga di jurnal seperti ini. Gitu. Oke, di sini kita bisa lihat, kita bisa upload tanda tangan digital, bisa upload logo perusahaan kita, invoicing kita ada dot metric juga ya. Kalau ini untuk digital, dia bisa langsung kita download jadi PDF. Dan kita bisa kirimkan juga untuk invoicing ini melalui via email atau misalnya via WhatsApp seperti ini. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngomongin yang jasa nih, misalnya tadi ada yang di mining ya, kita pengen pembuatan transaksinya by project, terus saya pengen tahu laba ruginya by project, dari laba rugi total perusahaan. Itu bisa dipisah, Pak, karena kita ada fitur taggingnya. Jadi project A, B, C, kita pengen tahu laba ruginya, di situ ada expense, ada purchase, ada sales, atau misalnya komponen-komponen apa saja, itu kita bisa pisahkan secara detail. Jadi pemilik usaha bisa tahu saya memiliki 4 project 1, 2, dan 3 itu apakah project tersebut laba atau rugi itu kita bisa monitoringnya Pak. Seperti itu. Oke, itu dari fitur penjualan. Dan kas dan bank di sini kita bisa lihat memonitoring kas kita nih. Nah, kas ini nanti kita bisa custom juga gitu. Kita bisa custom, kita mau bikin rekening bank, giro, atau yang di marketplace kita bikin akun e-walletnya gitu. Dan yang lainnya itu kita bisa create custom untuk akun kasnya. Seperti itu. Oke, saya coba cek untuk pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, di sini ada pertanyaan. Boleh. Ada Pak Iman. Apakah di Mekari ada sistem ranking untuk warehouse management system? Ada, Pak. Kita sudah ada tadi row rack dan bin. Jadi kita ada, Pak. Jadi saya jawab di sini kita untuk warehouse management kita di sini kita sudah ada. Misalnya untuk batch number, terus serial number, rack number dan yang lainnya itu sudah ada gitu ya. Apakah ada menu retur penjualan? Ada. Dan, di sini pertanyaan dari Tansian, Ibu Tansian. Di sini kita ada fitur untuk retur penjualan. Mungkin saya coba contohin ya, ada fiturnya di mana. Nah, misalnya contoh ada penjualan di sini. eh, Contoh ada penjualan. Di sini saya ada penjualan dan saya misalnya saya mau retur karena barangnya eh, kurang bagus, reject. Di sini ada fitur retur penjualan dan ada laporannya juga. Jadi kita bisa ya, saya jawab tadi. Oke, di sini dari Ibu Dokter Melek ya. Saya mau tanya ke Bu Fani. Oh, ke Bu Fani nih. Mungkin nanti Bu Fani mungkin bisa jawab ya dari Bu Dokter. Lalu Ibu Oke, Tansian yang ada. mana? Nah, ini Bu, ada pertanyaan Bu dari Bu Dokter. Boleh, silakan dijawab. Oh, Bu, Dokter Melo. Eh, Ya, Tiap bulan bisa ngitung laba bersih, sementara di kita WP itu apa ya? Sementara kita wajib pajak, cara menghitung pajak setelah tahu laba bersih, bagaimana asas penghitungan progresifnya. Kemudian jika wajib pajaknya kita wajib pajak ada apakah laba bersih diikutkan penghasilan bebas atau penghasilan lainnya. Oh, ini dalam bentuknya klinik, bentuknya CV atau PT atau di pribadi. Maksudnya yang Dokter Melo mungkin boleh buka suara Bu, yang lebih jelasnya ini yang dimasukkan itu adalah yang atas laba bersihnya itu mau dianggap penghasilan bukan bebas pajak atau penghasilan lainnya itu karena dari usahanya ini CV atau PT itu akan menentukan. Kalau dari CV ketika kita narik berupa prive itu bebas pajak. Tapi ketika dari PT biasanya atas dividennya itu baru dilaporkan jadi diambil di pribadi baru ada bisa bebas pajak bila diinvestasikan. Jadi tergantung ibu bantuan usahanya yang kliniknya itu bentuknya apa? CV atau PT? Eh, mohon mohon saya unmute ya. Boleh, boleh dokter saya lebih senang. Ya, Silakan. jadi kan
Kami wajib pajak yang orang perorangan. Mm-mm, Kami berdua dokter yang mm-mm, penghitungan pajaknya OP-nya itu kan penghasilan bebas. Sementara klinik kami masih bisa memanfaatkan UMKM. Sehingga mm. ketika nanti kita sudah nggak bisa pakai final, kita masuk ke pembukuan. Nah, itu yang maksud saya laba bersih tadi itu dimasukkan dalam penghasilan bebas atau masuk penghasilan lainnya. Kalau misalnya ibu buka klinik udah nggak lagi masuk di pribadi, berarti kan badan usaha baru kan, Bu? NPWP-nya beda. Yang selama Kita mau ini, memanfaatkan yang NPWP. Saya kan masih gabung. Nah, nanti mau MT, minta terpisah oh, dengan jadi tetap di ah, kliniknya ibu, ah, cuma nama ah, pribadi. ya, Sesuai dengan penghasilan itu, kalau misalnya ibu masih laporkan UMKM lagi, ya apapun keuntungannya ya nggak ada lagi kena pajak atas dari keuntungan apa namanya yang udah ibu bayar pajak 0,5 dari omset selesai. Tapi kalau misalnya nanti tidak bisa menggunakan fasilitas final, itu berarti kan pembukuan. Nah, kalau Tidak harus pembukuannya ibu mau menempel di mana nih? Di pribadi pembukuannya atau badan tetap usaha? UMKM, tapi yang pembukuan Pembukuan. Jadi gini Bu, eh mesti ibu rencanakan mau ditaruh di mana pelaporan pajaknya, di pribadi atau di badan. di pribadi, misalnya di pribadi. Karena nggak bisa UMKM, jadi ibu mau pakai Masih pembukuan. masih bisa UMKM, tapi yang pembukuan kan UMKM sudah nggak bisa menggunakan fasilitas final, tapi bisa tetap UMKM, cuman harus pembukuan gitu kan Bu, pemahaman saya. Ya, betul. Jadi Ah, sepanjang omsetnya ibu di bawah di 4,8 bawah M, tapi ibu tidak 4,8. menggunakan Ya, tidak menggunakan 0,5 atau pencatatan, bahasanya gantinya pembukuan. ya. Di atas keuntungan dari pembukuan kenanya progresif, Bu. Progresif itu yang berarti Pasal digabung di 17, penghasilan. ya, eh, penghasilannya digabung antara penghasilan ibu sebagai oke. dokter, kecuali dokternya itu PNS, baru nggak digabung. Tapi kalau dokternya ibu sebagai dokter biasa, dihitungnya Kita kan PNS sekarang aturan baru digabung. Dia nggak final lagi. sekarang nggak final lagi. Iya, aturan yang terbaru ini kita sudah laporan yang Maret ini kita sudah PNS pun sudah nggak bisa final. Oh, kalau udah Itu nggak udah bisa digabung, final makanya berarti kurang bayarnya jadi banyak. eh jadi kurang bayarnya akan progresif, Bu. Tinggi, iya. Oh, jadi penghasilan yang laba bersihnya ikut di progresif penghasilan ya? Iya, Oke, jadi oke. otomatis ibu misalnya penghasilan dari dokternya berapa yang tidak final Ya, dengan ya, pembukuan tuh sifatnya tidak final digabung sehingga jadi progresifnya digabung. lebih tinggi lagi. Oke, Maka ya. cara yang siasat yang paling benar ya ibu sebenarnya dipisahkan ke badan usaha. Soalnya kalau nggak ngikut dari penghasilan ibu yang sebagai dokter yang udah gede, udah tarifnya naik. Iya, makanya. Heeh. Tapi kalau masih bisa memanfaatkan UMKM 7 tahun lagi, nah itu masih menguntungkan ya. Betul. Kalau masih MT Betul. terus mau 7 tahun bisa. Oke, ya. Sip. Makasih banyak pencerahannya Iya, menjadi paham. Ya, makasih. makasih dok. Suaramu di mute, Fajrin. Oke, terima kasih Bu Feni tadi untuk jawabannya dari Ibu Dokter. Nah, di sini saya mau coba lagi, ada pertanyaan. Bila ada kesalahan input di invoice penjualan, tapi sudah ke print, apakah bisa diubah? Nah, di jurnal itu kita bisa, Bu. Jadi saya jawabannya bisa, tapi tergantung dulu. Apakah Ibu mau memberikan aksesnya ke siapa yang bisa merubahnya. Karena di jurnal kita bisa punya pilihan itu. Jadi kita bisa ubah ketika sudah ada invoice yang terbentuk, karena misalnya contoh, aduh ada kesalahan input nih, karena tidak terpantau dan kita baru menyadarinya. Itu bisa kita ubah transaksinya. Seperti itu. Jadi jawabannya bisa ya.
selain dalam bahasa Indonesia, apakah tersedia dalam bahasa Inggris? Bisa. Pak Gunawan, saya mau jawab, kita bisa fiturnya menggunakan bahasa Inggris. Di sini kita bisa atur untuk sistem kita. Di sini kita bisa ganti bahasa ya. Saya di sini mau bahasa Indonesia atau misalnya dengan bahasa Inggris seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi kah di sini? Oh, belum. Oke, kalau misalnya ada yang pertanyaan, boleh langsung open mic aja. Jadi lebih enak juga. Jadi bisa langsung kita jawab, langsung kita langsung bahas, diskusikan ya. Oke, mungkin di sini saya coba jawab, lanjut lagi ke terakhir. Di sini untuk laporan. Nah, kita masuk ke dalam laporan. Sebentar. Nah, di laporan di jurnal, kita bisa lihat kalau misalnya kita seperti apa sih laporan di dalam jurnal ini, kita bisa lihat, misalnya contoh kita mau tahu neraca perusahaan kita nih misalnya. Nah, saya pengen tahu neraca. Nah, kita bisa dapatkan laporan neraca kita secara real time. Misalnya per hari ini, saya pengen lihat laporan neraca perusahaan saya seperti apa, mulai dari aset lancarnya, aset tetap, misalnya seperti apa. Terus misalnya di sini kita ada liabilities-nya dan yang lainnya, kita sudah bisa dapatkan secara otomatis seperti itu. Jadi ya akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan laporan secara real time kayak gitu. Dan di jurnal pun di sini kita bisa untuk tarik transaksinya, tarik laporannya ke dalam fitur PDF, Excel atau CSV. Jadi kalau kita mau olah kembali untuk laporan pajak dan yang lain, kita bisa ekspor dulu ya, misalnya jadi CSV atau XLS. Seperti itu. Itu dari fitur dari neraca. Nah, dari fitur laba rugi nih, misalnya saya pengen tahu laba rugi tahun lalu perusahaan saya seperti apa. Nah, di sini kita bisa tarik laporannya, kita pengen tahu laporan laba rugi perusahaan saya seperti apa, mulai dari pendapatan, dari revenue seperti apa, HPP-nya, terus misalnya di sini terbentuk ada dari beban operasionalnya ada apa saja dan yang lain. Misalnya ternyata keuntungan atau laba perusahaan saya sekian seperti itu. Atau misalnya dari bisnis usahanya misalnya by project misalnya. Saya pengen tahu nih, ini adalah laporan keuangan secara global, tapi saya pengen tahu perusahaan saya misalnya project yang saya lakukan, misalnya di sini ada project A, itu laba ruginya seperti apa. Nah, itu kita bisa project nih. Saya pengen tahu project A. Kita bisa filter menggunakan project A tersebut, kita ada fitur tagging, dan di sini jurnal akan menampilkan misalnya untuk laba rugi hanya untuk project A saja, yang bertitel atau yang bertagging project A saja, seperti itu. Nah, dari tadi ya secara global kita bisa mendapatkan misalnya pendapatannya berapa, HPP-nya apa saja, misalnya beban operasional apa saja dari per project tersebut. Jadi ya akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan laporan secara detail dan komprehensif seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita lihat dari buku besar lah, seperti ini. Misalnya contoh tadi, aduh untuk penjurnalannya saya masih awam dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya untuk buku besar, kita bisa langsung dapatkan secara otomatis nih. Misalnya per hari ini saya ada transaksi apa saja, mungkin dilihat dari kas misalnya. Di sini dari kas rekening bank, misalnya di BCA. Per hari ini kita ada transaksi apa saja, misalnya contoh di sini ada pembelian, penerimaan pembayaran atau ada deposit bank seperti itu bisa kita dapatkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk buku besar atau general ledger-nya ya kita udah bisa dapatkan secara otomatis dan apabila kita perlu ekspor pun kita bisa seperti itu. Dan laporan-laporan yang lainnya yang akan sangat membantu Bapak Ibu di sini. Misalnya laporan penjualan, misalnya saya pengen tahu total piutang secara real time per hari ini. Misalnya piutang saya di luar ada berapa nih? Oh, ternyata sekian ada piutang saya di luar seperti itu. Dan ini pengen tahu per satu customer kita, misalnya di agen salah satu agen kita nih ada piutang 145 juta. Ini ternyata terbentuk dari 3 invoice. Nah, invoice ini saya pengen lihat detailnya apa saja misalnya. Kita bisa langsung klik di sini, oh di sini ada transaksi yang, oh sudah lewat jatuh tempo, di sini saya belum kita tagihkan karena dia belum membayar seperti itu. Nah, ini kita bisa dapatkan dan kita bisa monitoring seperti itu untuk melakukan penagihan ke klien kita kayak gitu. Nah, itu adalah laporan-laporan yang disajikan oleh jurnal secara garis besarnya. Jadi nanti kalau misalnya proses untuk rekonsiliasi, kasnya dan yang lainnya, itu juga sudah otomatis juga seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, saya coba lihat dulu di kolom pertanyaan. Oh, belum ada.
mungkin di sini Bu Feni mungkin kalau untuk fitur dari jurnalnya sudah sih Bu Feni seperti itu Bu. Gimana? Ya, oke, thank you, Fajrin. Oke, paling gini Bu, aku coba izin share. Paling di chat ya, di kolom chat di sini saya mau ngetik juga. Untuk jurnal di sini kita kalau misalnya mau subscribe atau berlangganan itu khusus untuk peserta webinar malam ini Bu ada berita baiknya nih Bu. Setiap Hmm, peserta webinar di sini yang akan subscribe jurnal itu dapat langsung free diskon 30% nih Bu, Bu Feni nih Bu. Nah, ikut wow. webinar dari Ibu langsung dapat diskon 30% untuk subscribe atau berlangganan jurnalnya. Nah, boleh. Kalau misalnya mau langsung ke Bu Feni boleh langsung atau melalui saya mungkin saya share nomor saya ya di sini ya, nomor WhatsApp saya. Ini saya coba share di kolom chat Mungkin ya. langsung aja ke grup ke saya aja gitu, nanti biar kita janjian. Karena Oh nanti gitu. saya ada Boleh, boleh, fasilitas boleh. dari saya kalau Bapak Ibu, karena saya sebagai partnership dari jurnal ini, nanti saya akan Ah, ya, ya, ya. Boleh, bantu. boleh. Misalnya kita harus Oke. ada training one on Mm-mm. one kan per company, jadi nggak Betul, betul, nggak betul. bareng-bareng gitu, case by case-nya. Jadi Oke. misalnya ada Mm-mm. adminnya, siapa yang harus ngerjain, nanti kita akan training. Eh, Oke, Tambah clear. lagi pada misalnya Bapak Ibu butuh karena ada data yang ketinggalan lumayan, itu kita ada jasa upload ya, bisa juga kayak gitu. Wah, Atau juga mantap dari tuh, Bu. tim kami juga bisa ngajarkan untuk upload datanya. Jadi supaya ya nggak ketinggalan. Jadi misalnya, oh kayaknya jurnalnya bagus nih. Jadi pengennya kalau bisa semua data saya gimana nih, kayak saya baru ngerjain pembukuannya baru sekarang, ketinggalan 3 tahun gitu. Mungkin aja gitu. Itu Iya, semua betul, Bu, bisa betul. dikerjakan. Boleh, boleh. Oke, berarti langsung aja nanti untuk peserta webinar malam ini, kalau misalnya tertarik untuk berlangganan jurnal dan misalnya nanti bisa di provide sama timnya Bu Feni, itu lebih enak banget kayak gitu. Jadi boleh langsung hubungi Bu Feni nanti untuk mendapatkan atau klaim nanti bisa Bu Feni dari Bu Feni ke tim jurnal yang nanti akan dibantu untuk pemberian promo 30% langsung Ya, dari jurnal yang luar ikut biasa nih ya webinar malam promonya ini. dari Mekari. Thank you nih. Betul, Bu. Betul, karena untuk di saat ini promo kita nggak sampai sebesar itu. Kecuali kalau yang ada event ini kita 30% nih, Bu, khusus. Wow. Gitu, Bu. Oke, Boleh Oke, sih, Bu. interupsi, Mas? Ya, ya boleh, Bu. silakan. Gimana? Ya, untuk paket-paketnya apa nggak dijelaskan ya? Maksudnya Oke, oke. Ini paket apa-apa saya gitu? paketnya ya. Sebenarnya Ya, paketnya sebenarnya bakal dijelaskan sama Bu Feni juga sih sebenarnya nanti ya mungkin ya. Atau saya boleh jelaskan Boleh sekarang di sini, jelasin Bu. aja langsung, Pak Oke. Hadi. Oke, clear sebentar. Di sini saya coba share. Oke, nah, kita ada 3 package untuk jurnal ini. Kita ada package Essential, Plus, dan 360. Nah, ini untuk harga ini untuk per bulan dan belum termasuk tax atau pajak ya. Nah, tapi ini baru harga normalnya. Tapi kan nanti ada diskon khusus nih 30% yang bisa didapatkan melalui Bu Feni nih. Karena dari Bu Feni mungkin nanti akan dikirimkan untuk promo code khusus gitu yang ikut webinar di sini. Nah, kita ada 3 package yang bisa kita gunakan. Mungkin kalau misalnya dari yang paling basic kita punya esensial, di sini bisa mendapatkan satu user dan satu gudang mungkin ya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Tapi untuk laporan keuangan dia sudah lengkap juga seperti itu. Tapi ada beberapa fitur-fitur yang seperti tadi kayak untuk bundling produk, COGS, resepi, ingredient itu adanya di fitur plus seperti itu. Terus multi product pricing itu ada di fitur plus. Terus misalnya biasanya kalau misalnya by project atau misalnya kontraktor dan yang lainnya itu biasanya suka ada join invoice atau pro forma invoice, pemecahan invoice dan yang lainnya untuk penagihan itu ada di fitur plus, di fitur esensial nggak ada. Terus untuk produk barcode itu adanya di paket plus, di esensial tidak ada. Dan kalau misalnya perlu approval, multi-layer approval itu bisa sampai 4 tingkat. Di sini kita ada di paket plus dan ini akan mendapatkan 3 user dan bisa untuk multi warehouse nih biasanya yang punya cabang banyak nih biasanya pakai yang plus minimal harus pakai yang plus karena di fitur esensial ini tidak ada
multi warehouse, jadi gudangnya cuma satu kayak gitu. Nah, kalau yang untuk manufaktur atau misalnya kayak tadi saya perlu untuk untuk inventory, untuk gudangnya seperti apa secara detail. Terus misalnya kita untuk proses fulfillment, terus misalnya kita mau perlu untuk budgeting, terus misalnya untuk work order atau misalnya SPK surat perintah kerjanya di sini ada fitur namanya Journal 360. Ini adalah fitur yang paling tinggi kita. Tapi untuk harga ini masih negotiable banget. Jadi bisa diobrolin nanti sama ke tim Bu Feni itu misalnya minta best price nanti pasti bakal dikasih deh sama Bu Feni kayak gitu. Jadi untuk fitur yang di 360 ini kita untuk fitur yang paling tinggi kayak gitu. Ini kita lagi ada best price banget. Mungkin nanti menggunakan promo kode Bu Penny bisa mendapatkan harga yang jauh dari sini, bisa dapat potongannya. Nah, ini basicnya untuk 5 user. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, saya perlu untuk 10 user, itu apakah bisa? Itu bisa. Jadi nanti kita ada add-ons per user itu 100.000, 99.000 per bulan per user. Jadi bisa ditambahkan. Jadi kita tidak ada batasan, tetapi untuk default untuk usernya, mungkin di sini saya mau jelaskan esensial untuk satu user, untuk plus sudah dapat 3 user, ini untuk yang jurnal 360 untuk 5 user, seperti itu. Nah, untuk berlangganan ini harganya masih negotiable banget. Nanti ada apalagi ada fitur ada promo code dari Bu Feni. Nanti mungkin Bu Feni bisa dapatkan bisa dapat best price dari Bu Feni seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Ibu tadi udah terjawab untuk paket-paketnya. Ada yang mau nanyain nggak? Nah, yang lain open mic aja nggak apa-apa. Oke, Bu. Saya serahkan ke Ibu mungkin. Ya, thank you, Wadrin. Jadi, ini promo-promo yang kita bisa manfaatkan di bulan ini. Langsung aja kontak saya. Nanti pun saya kasih trial 1 bulan. Karena biasanya kalau Bapak Ibu join sendiri di websitenya Mekaris sih bisa. Cuma bedanya nggak ada yang ngajarin. Yang kedua juga harganya ya nggak beda-beda jauh, malah dapat promo dari saya gitu ya. Jadi otomatis mendingan langsung kontak saya nanti kalau memang membutuhkan. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita sudahin dulu karena udah jam 8. Thank you Pak Ya, Jri, Bu. waktunya. Terima kasih, Bu. Seperti Oke, terima ya. kasih buat peserta, Bapak, Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu dan join di webinar ini. Dan Bu Feni, terima kasih untuk memberikan kesempatan untuk ikut di webinar ini, Bu ya. Terima Ya. kasih. Selamat malam, Ibu. Malam semuanya. Makasih juga semuanya. Terima kasih semua. CN.